segolongan orang, segolongan umat, yad'una ilal khairi, yang menyeru kepada khair, kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan sekelompok ataupun segolongan umat tadi itu ya'muruna, menyuruh ataupun menyeru, bil ma'rufi, pada kebaikan, menyeru kepada kebaikan. Kemudian menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, yang muruna bil ma'ruf. Yang pertama, yad'una ilal khairi, menyuruh kepada kebaikan. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan yang mencegah dari kemungkaran ataupun perbuatan-perbuatan yang salah. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dalam ayat ini ya, kalau kita melihat tafsir dari ahli tafsir kita Indonesia, Prof. Syihab, itu menyatakan bahwa hendaklah ada di antara kita sekelompok orang. Artinya perintah untuk berdakwah itu bukan ayat tentang dakwah, ayat menyeru kepada kebaikan. Yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Jadi hendaklah ada di antara kita, di antara kalian, yang menyeru kepada kebaikan. Nah, kalau ini menjadi perintah untuk berdakwah, berarti perintah dakwah itu ya, ditujukan kepada sekelompok ataupun segolongan umat secara umum. Artinya perintah dakwah secara umum. Tapi kalau secara khusus, ya, secara khusus setiap kita punya kewajiban untuk berdakwah untuk diri kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita. Oleh karenanya mesti ada lembaga-lembaga ataupun tempat-tempat khusus yang bisa mendidik anak kita supaya mereka bisa berdakwah, bisa menyeru kepada kebaikan. Sebab tidak semua dari kita bisa melakukan hal seperti itu. Tentu ada kualifikasi ataupun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga tidak gampang bagi kita. Misalnya ya, ada orang yang sudah berpenampilan layaknya seorang ustaz, ya apa namanya, kemudian beliau menyampaikan dakwah. Dalam dakwahnya itu karena tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup, akhirnya banyak hal yang disampaikan justru kontroversial. Ya, kontroversial. Nah, itu karena memang bukan spesialisasinya ya, bukan spesialisasi. Jadi ada orang yang spesial bagi itu. Kemudian dijelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan minkum itu, sebagian itu adalah ulama yang punya kemampuan mumpuni, itu menyampaikan, menyeru, mengajak kepada kebaikan. Yang nyuruh bil ma'ruf, menyuruh
Jadi kalau kita ini semuanya sibuk dengan urusan kita, harus ada bagian lain yang mengambil jalan itu. Makanya kalau kita kita berbahagia, kita merasa senang kalau ada pondok-pondok pesantren itu yang bisa mendidik ilmu agama, dididik ilmu fikih dan ilmu agama yang lainnya sampai betul-betul dia mumpuni dalam bidang itu, kemudian kembali ke rumah, kembali ke kampung halaman, menjadi seorang dai yang menyeru kepada kebaikan. Kita semua kalau seperti itu, bahagia. Artinya sekelompok umat yang tadi disebutkan itu, yang dimaksudkan itu sudah. Nah, kalau secara personal, ya kita semua punya kewajiban. Kita semua punya kewajiban untuk mengajak diri kita, mengajak keluarga kita, anak istri kita untuk melakukan kebaikan. Itu sudah pasti. Jadi tugas untuk berdakwah itu memang tidak dimiliki oleh semua orang, bagian diwajibkan pada semua orang. Dakwah yang lebih luas. Tapi kalau tadi pengertiannya untuk mengajak diri sendiri, untuk mengajak keluarga, anak istri, memang itu kewajiban kita. Terlebih kita sebagai kepala keluarga. Jadi seperti itu. Wayanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Kalau ada yang seperti itu, mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Apakah kita bisa? Ya, bisa. Ya, bisa seperti itu. Tentu dengan kadar masing-masing. Saya mampunya seperti ini, tidak bisa dipaksakan harus melebihi masing-masing, karena memang secara keilmuannya cuma sampai di sini begitu. Ya, mereka yang lebih tinggi keilmuannya, yang lebih mumpuni, ya, akan lebih luas lagi pembahasannya. Tetapi paling tidak, ya, karena kita pernah belajar, paling tidak kita mengingatkan, khusus saya pribadi, untuk diri saya dan keluarga, mungkin juga untuk rekan-rekan sekalian, barangkali yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Nah, terkait dengan ayat ini, Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda, qala Abu Ja'far al-Baqir, qala Rasulullah SAW, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, summa qala al khairu ittiba'il Qur'an wa sunnati. Kata Abu Ja'far al-Baqir, Rasulullah SAW itu membaca Rasulullah SAW ayat ini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara kalian semua ummatun, sekelompok umat, yad'una ilal khairi, yang menyeru kepada kebaikan. Yad'u, menyeru. Ya, orang yang berdakwah itu artinya menyeru kepada kebaikan. Apa yang dimaksud dengan al-khair? Abu Ja'far menjelaskan, qala Rasulullah SAW bersabda, al-khairu ittiba'il Qur'an wa sunnah. Yang dimaksud dengan khair adalah, Rasul bersabda, ittiba'il Qur'an. Al-khairu ittiba'il Qur'an,
khair itu adalah mengikuti Al-Quran wa sunnati dan sunnahku. Jadi kalau yang dimaksud dengan ayat ini kita masih bingung, apa sih yang dimaksud dengan al-khair dalam surat Al-Imran 104 ini? Maka makna al-khair di situ adalah ittiba'ul Qur'ani wa sunnati, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti Al-Quran artinya ya, segala sesuatu yang kita lakukan dasarnya itu Al-Quran. Dasarnya itu adalah al-hadis. Dasarnya itu adalah ijma'. Dasarnya itu adalah qiyas. Ya, bukan dasar kita sendiri. Tidak boleh mengarang-arang, apalagi ya, orang-orang semudah kita ini tidak cukup ilmu untuk melakukan. Bahkan salah satu imam madhab, kalau tidak salah itu Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa apabila ada pendapat lain yang lebih baik daripada pendapatku, maka itulah pendapat itu, tinggalkan pendapat itu. Ulama besar ahli fikih yang sudah hafid Quran, ya, meskipun banyak yang juga hafal, dia menyatakan seperti itu. Apalagi kita. Nah, kemudian karena di ayat itu ada perintah juga ya mencegah kemungkaran. Bagaimana cara mencegahnya? Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan bahwa man ro'a minkum, man barang siapa, ro'a melihat, minkum di antara kalian, munkaran suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah mencegahnya dengan tangannya. Dengan tangannya. Ini bisa ditafsirkan, dijelaskan lebih jauh. Falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah merubahnya dengan kekuasaannya. Jadi kalau seorang penguasa, dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencegah kemungkaran. Dari level yang paling rendah sampai dengan level yang paling tinggi. Sehingga ya disitulah kita harus hati-hati. Ya, hati-hati memilih pemimpin, memilih penguasa yang betul-betul punya rasa takut kepada Allah. Kalau pemimpinnya tidak punya rasa takut kepada Allah, sudah. Sehingga umat Islam itu harus betul-betul teliti, harus betul-betul jeli ketika ada suksesi misalnya, mana yang harus kita pilih, kita lihat mampu nggak orang itu. Ya, kalau sekarang mungkin bahasanya itu dilihat apa track recordnya seperti apa, rekamannya itu seperti apa, rekam jejaknya seperti apa. Ya, kalau sudah tidak tahu rekam jejaknya seperti itu, jangan ditipu. Karena apa? Karena dia tidak mampu, ya, tidak akan mampu nanti bisa mencegah kemungkaran atau malah membuat kemungkaran yang baru. Kemudian fa'ilam yastati' fa bilisanihi, dan jika tidak mampu dengan kekuasaan tadi, kita tidak punya, dengan tangan juga kita tidak bisa, karena kita bukan orang yang punya pengikut yang banyak misalnya. Bagi lisanihi, maka dengan lisan kita ingatkan. Bagi lisan. Ya, kalau misalnya di komunitas kita ada sebuah kemungkaran, kita tidak bisa merubahnya dengan kekuatan kita, maka kita
merubahnya dengan lisan, mengingatkan. Kemudian kalau tidak mampu juga, fa'ilam yastati, kata Rasulullah, fa'il qalbihi. Kalau tidak mampu juga, maka dengan hati. Paling tidak, kalau dengan hati tidak tahu untuk perbuatan yang tidak baik, dan tidak ikut dalam perbuatan itu. Wadhalika ad'aful iman. Wadhalika ad'aful iman. Yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Jadi kita dengan kekuasaan berbisa, kekuatan berbisa, ngomong pun kita nggak berani, nggak ada kekuatan untuk itu, maka dihabisi. Tapi kalau sama sekali tidak, ya sama sekali tidak, ya dengan kekuasaan tidak, dengan lisan juga tidak, hati kita juga malah kita terikut di situ, sudah kita menjadi bagian dari pemungkaran. Mudah-mudahan ya, kita yang bisa hadir ini menjadi salah satu bagian yang bisa mengajak diri kita, menyeru diri kita dan keluarga kita, ya, apalagi bisa menyeru dan mengajak saudara-saudara kita yang lain jadi khairi, pada perbuatan yang baik, kepada ittiba'i Quran dan Sunnah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau itu tidak mampu juga, ya tidak mampu kita ikuti untuk mencegah kemungkaran itu, Rasul mengatakan bagi al-dini dengan walaupun itu merupakan sebenarnya iman. Nah, jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa al-khair ittiba'ul Quran wa sunnati, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak kemudian lantas bahwa kalau yang tidak terdapat dalam Al-Quran, atau misalnya kita mengembalikan semuanya kepada Al-Quran, itu semuanya kan dari Al-Quran. Nah, sementara pengetahuan kita untuk menyimak, membaca Al-Quran, membaca ayatnya saja, kita masih banyak yang keliru. Apalagi kalau menafsirkannya, bukan kompetensi kita gitu. Dari mana kita bisa mengetahui itu? Ya dari para ulama. Para ulama kita baca beliau. Banyak ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang bisa kita tiru, yang mengajarkan kepada kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak semua hal yang detail dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran. Jadi dilengkapi dengan hadis Nabi. Bukan Al-Quran yang tidak lengkap, Al-Quran sudah lengkap sekali. Dengan kemampuan kita untuk memahaminya secara menyeluruh, secara mendalam, sangat terbatas. Dan ketika memahami Al-Quran pun harus juga didukung dengan ilmu yang lain. Ilmu lainnya apa? Ya hadisnya harus banyak hafalannya. Tidak hanya sekedar hafal hadisnya, harus tahu riwayatnya, siapa saja perawinya hadis itu. Jangan-jangan di antara perawi-perawi itu ada salah satu yang dhaif ataupun yang ingatannya itu lemah, itu bisa mempengaruhi derajat hadis itu. Maka apakah hadis ini sahih ataupun tidak, tergantung dari perawi-perawinya. Oh, ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu para perawi menyetujuinya. Ini hadis sahih.
sehingga itu pun harus bertahan. Jadi terlebih di sekarang ini dengan dunia medsos yang begitu luar biasa, ya, orang akan sangat mudah sekali membacakan sebuah ayat, membacakan sebuah hadisnya itu sumbernya dari mana juga tidak tahu, atau hanya sekedar sumber dari media sosial yang tidak jelas rujukan aslinya dari mana, kemudian dia sampaikan, padahal isinya itu bisa memprovokasi, bisa malah menghancurkan kebersamaan, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ataupun ukhuwah islamiyah. Jadi kita harus hati-hati. Oleh karenanya, Bapak sekalian, kewajiban kita adalah untuk terus belajar dan belajar. Kalau kita tidak mampu, karena waktu yang tidak cukup banyak yang kita miliki, ya anak kita kita berikan pendidikan yang baik, kita sekolahkan, ya apapun yang kita lakukan untuk anak, kita usaha pagi siang malam kerja istilahnya 2 bulan untuk mereka, untuk pendidikan. Jadi kalau mereka kita beralih dengan ilmu yang cukup, ilmu yang baik, nanti ya, efeknya pun akan kembali kepada dia, akan mendoakan kita. Tapi kalau anak kita tidak kita bekal dengan ilmu agama yang baik, ilmu agama yang cukup, ya gimana dia mau mendoakan kita? Cara mendoakannya saja dia tidak tahu. Ya, atau bacaannya untuk berdoanya seperti apa dia bingung. Oleh karenanya mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang belajar kita doakan mudah-mudahan mudah dalam belajarnya, mendapat tuntunan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu agamanya bagus, ilmu umumnya juga bagus, karena keduanya menjadi penting karena kita hidup di dunia tidak lepas dari teknologi. Jadi anak-anak kita ya sudah tahu juga dengan teknologi. Akan kembali ke akhirat, ya ilmu akhirat kita harus kita punya dan harus kita bisa. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Sekali lagi sebagai pengingat, mudah-mudahan ibadah tawassul, saling menasihati, saling mengingatkan ini menjadi